saya Satrio Pambudi. Saya dari kelas K dengan NPM 2019-140175. Di sini saya akan membuat video dalam rangka mengerjakan UTS mata kuliah Komunikasi Antar Budaya tentang materi budaya Jawa Barat. Sebelum saya menjelaskan tentang kebudayaan Jawa Barat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang, serta berlangsung dari generasi ke generasi. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana kebudayaan Jawa Barat itu sendiri. Masyarakat asli Jawa Barat merupakan suku Sunda dan Cirebon, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari di Jawa Barat kebanyakan bahasa Sunda dan bahasa Cirebon. Nah, bahasa ini dipakai sebagian masyarakat yang berada di daerah Priangan, Cirebon, dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang di Jawa Barat dengan bahasa utama yaitu bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda ini terpengaruh oleh bahasa Jawa. Akibat pengaruh ini, dalam bahasa Sunda dikenal undak-usuk bahasa. Undak-usuk bahasa adalah cara pemakaian bahasa yang disesuaikan dengan tingkatan sosial pemakai bahasa dalam masyarakat. Maka timbullah istilah bahasa kasar, sedang lemes, cohak atau kasar pisan, sangat kasar artinya, luhur atau lemes pisan, atau sangat halus. Yang pemakaiannya disesuaikan dengan orang yang diajak berbicara. Alam bahasa Sunda dikenal juga dengan beberapa dialek, diantaranya Bogor, Karawang, Priangan, dan Cirebon. Setiap dialek tersebut mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Selanjutnya ada rumah tradisional Jawa Barat. Arsitektur rumah adalah hal penting untuk mencerminkan kebudayaan. Rumah tradisional yang rata-rata mempunyai tempat atau ruang pertemuan yang luas. Kebanyakan rumah adat suku Sunda asli ini berbentuk panggung. Sampai saat ini, rumah adat ini masih banyak dijumpai di beberapa tempat di Jawa Barat. Rumah adat Sunda pada umumnya bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan adalah teras, bagian tengah disebut tengah imah dan kamar tidur, bagian belakang berupa dapur atau pawon, dan pedaringan atau goah. Rumah adat ini biasanya mempunyai halaman depan dan belakang. Bentuk rumah adat Sunda yaitu berbentuk segi empat agak memanjang. Kerangka rumahnya terbuat dari kayu. Atap rumahnya terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Dinding rumah adat tersebut terbuat dari bilik yang irisan bambu yang dianyam dengan pola kepang atau sasak. Lantai rumah terbuat dari palupuh. Tiang-tiang penyangga rumah beralaskan batu yang disebut tatapakan. Berikut adalah beberapa rumah adat tradisional Jawa Barat. Yang pertama itu ada imah badak heuy, rumah togong anjing, jolopong, lalu ada lengkong. Kemudian ada pakaian tradisional Jawa Barat. Pada umumnya yang dikenal masyarakat Jawa Barat, pakaian tradisional mereka dibagi menjadi beberapa bagian dan berdasarkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda ditambah kain kebat. Ini biasanya digunakan oleh golongan rakyat biasa. Lalu ada baju bedahan dan kebaya. Ini digunakan oleh golongan rakyat menengah. Kemudian ada jas beludru sulam benang emas. Ini digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Lalu ada beskap untuk mojang dan jajaka. Pakaian adat pengantin Sunda, baju adat Sunda untuk anak-anak. Pakaian adat Jawa Barat pada umumnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu pakaian adat gaya Priangan dan pakaian adat gaya Cirebon. Pakaian adat Priangan dan Cirebon mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Kesenian tradisional Jawa Barat. Masyarakat Sunda yang terkenal dengan ramah tamahnya memiliki berbagai sejarah yang menghasilkan berbagai kesenian tradisional. Masyarakatnya pun terkenal memiliki karakter baik dan ramah. Hanya saja, berbaurnya masyarakat luar membuat budaya bercampur. Adat istiadat masyarakat Sunda perlahan memudar.
Nah, berikut ini beberapa kesenian tradisional Jawa Barat khas Sunda yang masih dilestarikan hingga sekarang. Yang pertama itu ada wayang golek, lalu tari jaipong, ada degung, ada rampak gedang, dan sisingaan, dan bajidoran. Kemudian ada seni tari. Tarian daerah Jawa Barat meliputi dua kelompok. Pertama itu ada tarian klasik. Nah, tarian klasik yaitu jenis-jenis tarian yang masih kental dengan tradisi budaya daerah. Contohnya tuh tari tayuban atau nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, doger kontrak, longser, banjet, dan bangreng. Lalu ada tarian kreasi. Tarian kreasi itu jenis tarian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya itu ada tari jaipong. Kemudian ada seni kerajinan. Di Jawa Barat ada berbagai jenis kerajinan rakyat. Nah, kerajinan tersebut ada yang berkembang menjadi kegiatan industri dan tradisional. Berikut ini beberapa seni kerajinan rakyat Jawa Barat dari berbagai daerah. Yang pertama itu ada Cirebon, terkenal dengan batik tradisional trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit. Kemudian ada Indramayu yang terkenal dengan tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Kemudian ada Tasikmalaya yang terkenal dengan payung, anyaman, batik tulis, kelom gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman, mendong, dan topi. Kemudian ada Purwakarta terkenal dengan keramik, lalu Cibaduyut Bandungnya dengan sepatu, Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung, lalu terakhir ada Bogor dengan kerajinan tanduk. Kemudian ada lagu daerah Jawa Barat yang terkenal diantaranya yaitu Bubui Bulan, Es Lilin, Cincang Keling, Tokecang, Warung Pojok, Manuk Dadali, Sintren, Kembang Jahe Laos, dan Panon Hidung. Permainan tradisional Jawa Barat. Permainan tradisional rakyat adalah permainan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok anak-anak di daerah tersebut. Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa permainan tradisional rakyat. Berikut ini adalah beberapa permainan tradisional Jawa Barat, antara lain ada congklak, babantengan, gatrik, ecor, kobak, ngadu karbit, dan pal-palan. Kemudian ada makanan tradisional Jawa Barat. Makanan dan minuman khas Jawa Barat banyak sekali jenisnya. Setiap jenis makanan tersebut adalah bagian dari kebudayaan daerah setempat. Jenis-jenis makanan Jawa Barat antara lain itu ada nasi liwet, nasi timbel, nasi tutuk oncom, karedok, dan lotek. Nah, kemudian ada harapan saya mengenai kebudayaan Jawa Barat itu semoga dapat dilestarikan selalu dan dijaga terus nilai kebudayaan dan kesenian yang ada di dalam kebudayaan Jawa Barat. Demikian pembahasan mengenai kebudayaan Jawa Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.